Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Cerita Chandra. Kembali lagi di Cerita Chandra. Cerita dulu ya. Asik. Iya. Woi, Rio, lama tanda ketemu. Sudah berapa tahun kak? Iya itu Mi, berapa tahun Mi? 2 tahun Mi lah. Sudah. Sudah 2 tahunan sejak Rio menjadi orang yang terkenal, Masya Allah. Tapi bahasa apa gini Rio? Harus ke bahasa Jakarta kah atau gimana? Kau tetap bahasamu begitu. Ya, tapi kan kamu, bener ya. kamu kan ngerti Iya, apa yang kau bilang. Sorry ini penonton. Ini karena dia lama di Jakarta, jadinya saya bingung dia pakai bahasa apa bagusnya ya. Tapi yang jelasnya Campur aja lah. santai aja lah. Oke, jadi Rio, Ya. kamu ini salah satu orang yang menurut saya yang saya beruntung kita pernah ketemu gitu. Karena ya dulu saya ingat kali kau masih SMA, terus kau nongkrong di tempat kursus kita. Bukan SMA sih, tapi waktu zaman SMP sih. SMP. Astagfirullahaladzim. Sekarang Sekarang udah iya. sekarang jadi Rio ini dulu sempat ya nongkrong di tempat bisnisnya Kak Chan gitu. Rio, sekarang apa kesibukanmu di Jakarta? Nanti Bisa nih, ini bisa sekalian kita- promo ya. Nanti abis lebaran nanti ada sinetron mau tayang, judulnya Mutiara Duyung. Itu nanti mau tayangnya di MNC. MNC. Iya, beli kamu sekarang jadi pemain sinetron. Di MNC. Wah, Dari dulu. Kenal. iya. Mantap. Deh, maksudnya sudah sejak kapan kamu main sinetron? 2000 berapa sih? Sekarang 2019 ya? Iya, 2020 sekarang. 2020. Si mentang-mentang Covid. Kok lupa, Pak? Bilang ada tahun 2020. Aduh, iya. ini Covid ini bikin orang kita lupa kalau ada tahun 2020. Semoga dari tahun 2020, kalau nggak salah 2018 ya. 2000. Memulai karir di dunia seni itu mulai dari tahun 2018. Tapi kirain kamu berkarir udah dari 2016. Saya lihat komen DJ apa segala macam. Maksudnya Untuk main di Jakartanya 2018. Iya. Kalau buat memulai memulai karir dari bawah tuh, dari awal tuh, awalnya tuh ya sama Kak Chandra dong. Oke. Jadi saya malu-malu kalau ingat-ingat yang kayak gitu. Padahal dulu kamu nongkrong sama Feby. Ya kan di tempat kita. Jangan bawa itu. Aduh, Feby tahu nggak Feby Putri? Waduh, kita punya banyak lah video-videonya kita. Ini harus jujur lah, jujuran. Maksudnya bukan karena Feby sekarang terkenal, tapi kita pengen bilang kalau misalnya tempat lingkungan kita dulu positif banget. Iya. Akhirnya Tempat belajar itu ya. jadi tempat belajar. Akhirnya banyak orang-orang yang menurut saya yang pernah nongkrong di situ sekarang alhamdulillah sudah jadi orang-orang hebat gitu. Jadi orang hebat sekarang ya. Sekarang Feby Putri hebat banget. Sekarang sudah bisa udah jadi vokalis terus. jadi vokalis terkenal, Iya. ya kan. Terus sekarang Rio main film Cahya. Main film layar lebar. Siapa lagi ya yang pernah Kak Chandra jadi pengusaha hebat sekarang. Yeay. Sekarang jadi YouTuber juga sekarang dia. Bukan itu berarti sebenarnya kita pengen sharing inspirasi, sharing banyak hal. Maksudnya kita mau kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya apapun itu sebenarnya bisa jadi siapapun. Kalau dia berusaha kayak Rio nih. Rio sekarang wah sukses berat. Maksudnya ya walaupun misalnya ada orang yang mau anggap enteng apa selama dia halal ya kan, menurut saya kita nggak boleh anggap enteng satu pekerjaan apapun, yang penting dia nyari duitnya halal seperti itu, dia betul-betul ini. Yang penting sih niat sih. Niat. Yang paling terpenting itu niat. Terus usaha dan doa. Oke. Jadi keren ini Rio. Berarti betul-betul. Jadi
Usaha dan doa berarti ibadahnya Rio bagus dong ya. Puasa nggak? Puasa dong ya tentunya. Kenapa puasa? Kalau malam nggak puasa kita. Iya. Karena kita nggak puasa, akhirnya kita disponsori oleh kopi hitam. Oke, Rio, ini sorry nih kalau dia ini kopi hitam. Di sini kalau bintang tamu harus yang cowok-cowok. Mulai malam ini kita akan selalu bikin kopi hitam. Enak kali. Iya, lumayan lah. Kopi hitam, kopi kampung. Kopi kampung. Lumayan Rio, jadi ingat Makassar. Rio, ngomong-ngomong, kemarin saya lihat kau ini, saya nggak nyangka ya, maksudku apa kau punya pacar gitu yang terkenal juga, itu siapa sih namanya? Namanya Keke. Luar biasa ya. Tapi saya nggak mau tanya, itu privasinya Rio. Gak apa-apa, kita tanyain aja. Tanyain aja. Ini sekalian dilampiaskan nih. Gak apa-apa. Tapi sekarang udah putus atau masih jalan? Udah putus sekarang. Tanggal berapa sekarang ini? Ini kita syuting tanggal berapa sekarang ya? Coba lihat sekarang. 14 Mei. Berarti 14 Mei. Putusnya udah lama berarti. Kalau nggak salah sebulan yang lalu. Iya. Bagus lah. bercanda. Astaga, bercanda. Kayak bercanda. Maksudnya ya namanya juga cinta ya. Kadang ada perasaan. Sebenarnya ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa yang namanya cinta tuh sebenarnya nggak harus pandang fisik ya. Dan sebenarnya dalam hadis juga pun nggak ada tuh yang pernah mengatakan kalau misalkan cinta itu harus memilih gitu kan. Karena masing-masing orang itu punya kriteria cewek yang disukai gitu. Setuju. Nah, kenapa terus putus karena bukan persoalan fisik berarti? Bukan fisik. Oke. Tapi karena banyaknya netizen yang bilang kita ini apa segala macam, makanya si Keke dari pihak si ceweknya nggak kuat mental, dan akhirnya kita sebenarnya saya nggak mau ngebahas, soalnya takut juga saya apalagi ini kan mau ditayangin, ini penonton saya itu rata-rata orang dari pendidikan. Yeah. Jadi tapi tadi ada poin yang bisa digarisbawahi, poin positif. Walaupun saya bilang bagus lah itu. Yeah. Saya ini orang tidak pernah mendukung pacaran, Rio. Yeah. Pacaran itu menurut saya hal yang akan membuat banyak cewek yang lebih rugi daripada cowok. Iya, seperti itu. Jadi saya baguslah Rio sudah mengikhlaskan kepergiannya si Keke supaya Keke bisa fokus juga ini beribadah apa segala macam, karena apalagi bulan Ramadan itu ya saya enggak pernah. Jadi ini harus digarisbawahi. Saya salah satu orang yang tidak mendukung pacaran, tapi kalau ada yang pacaran ya ngapain saya larang-larang, enggak juga gitu. Enggak kayak gitu juga. Jadi tapi sebaiknya kalau misalnya cinta seseorang ya mending langsung dilamar aja kayak gitu. Jadi tapi poin pentingnya itu tadi Rio bilang, positifnya adalah ya kalau fisik itu nggak usah pandang bulu kalau misalnya. Karena cinta itu nggak pandang fisik sih sebenarnya. Cinta ya kalau kalau udah cinta mau diapa lagi? Kalau misalnya udah cinta mau apa lagi? Berarti Keke ya minta putus ya? Iya, dia minta putus. Aduh, kamu patah hati nggak? Galau. Iya. Aku galau. Aduh, saya mau buang topi ya kan. Ini bahas banget sih, mana kipasnya nih. Ini sorry, kita nyalain kipas supaya panas. Biar gimana gitu. Iya, biar ini auranya dapat. Soalnya kalau misalnya kipasnya ada, biasanya masuk suaranya, suara kipas atau suara AC. Oke, so kita lanjut. Jadi kamu merintis kesuksesan kamu itu sampai ke Jakarta. Yeah. Itu apa sih dukanya gitu? Maksudnya sulit-sulitnya, masa sulitnya kayak gimana? Kalau sulitnya sih ya kayak semacam harus casting sana sini, terus ngantri. Casting sana sini ngantri. Iya dong. Kayak benar kayak dari jam berapa tuh ya, kita harus nunggu dari jam
dari pagi sampai sore loh. Sampai sore. Kadang sampai sore. Kau sabar nunggu. Abis itu buka puasa dong. Makanya sekarang orang tuh ngira. Dan sekalian sahur di sana. Kalau casting. Gokil ini. Dia ngantri dari pagi sampai sore. Kalau saya belum tentu kuat, ya kan? Yeah. Kalau saya udah bolos. Udah tua soalnya. Jadi sekarang umur kamu berapa sih? 19 years old. 19 tahun. Gokil. Tampan, sukses 19 tahun. Gimana? Saya bayangin Rio umur 30 tahun kamu itu kayak gimana? Nanti itu kayaknya kamu cita-citanya apa sebenarnya? Sebenarnya sih ini yang sebenarnya saya nggak bisa maksudnya mengatakan kalau misalkan saya udah sukses ya. Masih banyak yang harus pengen saya gali, masih banyak yang harus saya kejar karena tapi saya anggap diri saya ini mungkin lagi belajar berproses lagi ya. Kamu kan bercita-cita jadi artis, jadi kamu udah jadi artis. Nah, kamu sudah sukses. Nah, selanjutnya adalah kamu akan mendapatkan kesuksesan yang lain kayak gitu. Kamu sekarang sudah sukses, brother. Banyak orang yang bermimpi kayak Rio tapi belum tentu bisa, ya kan? Nah, itu karena doanya mama mungkin ya. Karena kalian saya pernah kan ketemu sama mama kamu, itu baik banget orangnya. Itu sih yang paling penting sih, doa dari ibu sih. Support support dari orang tua. Iya memang sih. Ini Rio disupport sama orang tuanya dan saya kagum sama orang tuanya Rio selalu support Rio dari awal dia daftar kursus bahasa Inggris juga kan. Wah, itu keren banget lah. Pokoknya ya semoga saya yakin mama-mama atau bapak-bapak yang lain di luar sana juga pasti kayak gitu juga ke anaknya, mendoakan. Tapi percuma juga didoakan sama orang tua kalau anaknya tidak berusaha gitu. Kayak Rio ini kan berusaha sampai casting sana sini. Di mana puncaknya kamu casting sampai kamu bisa main di? Puncaknya itu pas awalnya itu casting di mana tuh waktu itu ya? Iklan sih udah ada 4 ya. Oh iya. Iklan yang udah tayang di TV udah 4. Terus FTV udah beberapa sih kalau FTV beberapa. Abis itu casting. Terus abis itu casting lagi buat sinetron di kemarin tuh yang sinetron yang sama Babas, Angga, terus ya itu Babas itu Babas yang... itu Bastian yang Cowboy Junior juga. Yang Cowboy Junior itu. Yang keriting-keriting itu bukan? Iya. Kita sinetronnya judulnya Cinta Putih Abu tapi nggak tayang. Itu nggak tayang karena kenapa? Itu nggak dapat slot dari pihak stasiun TV-nya. Oke. Tapi pasti tayang insya Allah. Kita doakan pasti mudah-mudahan tayang. Kalau itu udah expired. Udah expired. Nah, next abis itu kita ada judul baru lagi namanya Madun Is Back. Kemarin tuh kita mainnya sama Madun. Ada juga tuh kemarin ada sempat. Madun itu main bola. Madun Is Back. Main bulu tangkis. Kirain udah ganti cabang olahraga. Bulu tangkis. Oh, kirain. Oke. Madun Is Back, kamu main bulu tangkis? Main bola lah. Gimana pula? Oke. Ini siapa ini? Aduh. Oke, jadi kita kembali lagi ke Rio. Rio ini amazing ya. Dia suka, pokoknya dukanya itu dia. Tapi kamu belum jawab Rio ini. Apa itu? Casting di mana terakhir yang kamu sampai main di ini? Casting di Makassar? Enggak. Casting terakhir itu di mana ya? Bukan yang di ini ya, di mall itu yang. Oh ya. Jadi sebelum ke Jakarta itu ada casting di sini di Makassar ya. Di mall apa tuh namanya? Yang mana? Banyak mall di Makassar. Yang mall Pinisi Point itu. Oh, Pipo. Mall itu di situ kita lagi. Warna merah itu, sarangnya Denny namanya. Casting Cinemark Mencari Bakat. Nah, FTV. itu dari jam berapa tuh? Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Pesertanya banyak enggak? 4.000 lebih. 4.000. Terus yang lulus berapa? Cuma 6 orang. 6 orang. Kamu salah satunya. Keren. Itu mantap. Wih, cowok berapa yang lolos? Cowok cuma 1 orang dari 4.000 itu. Wah, cowok 1 orang saja? Iya.
orang. Kalau Rizal ikut atau Dedi ini ikut, dia lulus. Yoi, manisnya. Ada Rizal itu adalah. Nanti saya kasih lihat fotonya. Ini fotonya ini Rizal nih. Oke, waduh, 4.000 orang. Dari 4.000 orang, terus yang dipilih cuma 6 orang, 5 cewek 1 cowok. Oke, berarti casting. Jadi tadi dia sudah main iklan, casting, berusaha apa segala macam. Sekarang dia sudah main di beberapa film. Ya, dan titik pas orang udah mulai kenal itu pas di saat pacaran sama itu. Keke. Gitu. Oh, berarti kamu harus berterima kasih juga dong sama dia. Sebenarnya iya sih. Iya, sebenarnya saling membantu sih, ya. Ya udah. Mungkin dia juga beruntung lah dapat cowok cakep kayak kamu. Aduh, susah kalau orang tampan ya, yang susah kalau orang tampan. Biar mau dibalik bagaimanapun dia tetap tampan. Tapi coba kita berdekatan. Coba. Waduh, hitamnya kelihatan. Allah. Tapi lepas di sensor sedikit ya. Oke. Tapi lepas dari karir sih sebenarnya yang paling terpenting itu adalah pendidikan. Pendidikan yang paling, karena menurut saya. Tapi kamu pernah les acting? Acting pernah. Wow. Sampai bayar berapa tuh saya sekolah acting? Mahal. Iya. Puluhan juta berarti. Puluhan juta. Nggak sembarang orang nggak jadi artis, jadi jangan anggap enteng lah. Maksudnya orang juga punya usaha masing-masing ya. Berdarah juga sih Rio. Jadi di dalam prosesnya juga si Rio ini sebenarnya apapun kerjaan itu emang harus awalnya harus berdarah sama kayak. Nggak ada yang langsung jadi nggak ada. Mimpi kali ya. Indomie aja yang udah instan, nama instan. Ada dulu nih prosesnya harus dimasak lagi, harus apa segala macam. Betul ini anak ini. Tapi ada mimpi nggak untuk main di layar lebar? Insya Allah nanti pas habis proyek sinetron ini ada film ini layar lebar. Amin. Saya pasti nonton Rio kalau layar lebar. Pasti harus nonton. Kau apa tadi judul film sinetron itu? Mutiara Duyung. Mutiara Duyung. Nanti pokoknya kamu kirim flyer, nanti saya kirim di seluruh Indonesia. Iya, di siswa-siswa saya itu ya kan, anak-anak. Tadi tampilin sini ya di kamera ya. Iya, Mutiara Duyung nih. Ini Mutiara Duyung dinonton. Tapi nanti kembalinya si Madun main volley. Kan main bulu tangkis. Biliar. Main baguli, tahu baguli? Kelereng. Kalau orang Makassar bilangnya. Oke, jadi ini seru ya. Mantannya Keke datang ke sini. Sudah mantanan. Aduh, standar ke ayah. Tapi kamu apa ya? Itu emang jadi fenomenal. Kok jadi pasangan fenomenal di seluruh Indonesia lah gara-gara itu. Beda dari yang lain sih sebenarnya. Beda dari yang lain. Mungkin kebanyakan public figure, kebanyakan dia pacaran ya mungkin yang sewajarnya kali ya. Maksudnya cowoknya cakep, ceweknya cantik. Nah, ini sekarang yang bikin hal beda dari sisi saya. Jadi kamu bilang Keke jelek? Enggak, sebenarnya. Apa? Tapi orang yang menilai gitu. bukan mengatakan kalau dia jelek. Saya enggak bilang ya, ini Rio. Tapi bukan dia. Oh, bukan kamu yang bilang, dia orang. Tapi iya. Netizen yang bilang. Oke, kita tuduh netizen lagi ya. Kayak kita cantik banget. Apa? Banget cantiknya. Banget. Manis, cantik. Ini kalau bisa saya tumpah mukaku ini kopi. Jadi Rio, ada nggak sesuatu yang kau maksudnya gimana rasanya pas pertama kali main film itu? Excited sih. Ini kayak bangga aja sih. Bangga. Proud. Ini nggak apa tuh? Grogi nggak? Awalnya sih ya, itu sampai pernah dimarah-marahin sama sutradara gitu. Iya. Awalnya tuh bilang, ini orang nih cut. Lu ngapain? Lu gimana sih? Lu kayak nggak bisa main atau apa? Sampai dia anjing ya, Bang. Pernah di anjing nggak tau main segala macam nih. Tapi ya namanya proses. Kalau buat awal emang ya seperti itu. Tapi kamu ini ya nggak mentalnya turun nggak waktu
malah makin semangat. Waktu makin semangat. Malah makin semangat. Kena konda, anjing juga. Ups. Anjing itu apa anjing lu? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Gue cari duit ini. Bercanda. Ya kan daerah Makassar kan daerah Makassar tuh sendiri kan, kalau Makassar dibilangin wah itu. Tapi saya dari Jakarta sih. Kau lahir Jakarta, tapi kamu besar di Makassar. Iya, besar. Apanya orang Makassar? Mama orang apa? Mama orang Pinrang. Pinrang, bapak orang? Bapak orang Parepare. Oke, tahu kau lahir Jakarta. Oh, emang sih. Mama sebelum ketemu sama papa kerja di Jakarta. Oh, jadi berkarir di Jakarta. Papa mama lo ketemu di Jakarta. Iya, terus jauh ya. Terus gua harus heran gitu. Jadi saya lagi belajar untuk logat. Nanti saya belajar sama kamu pakai lo gue supaya bisa. Kamu apa? Sih anu dudu. Kamu sih. Anu dudu. Malam aku ke rumah papa kamu loh. Tapi kamu nggak ada bedeng. Oh ya ada bedeng. Dia ada bedeng. Aduh. Semalam aku tidur kok tidak di bangunan. Di bangunan. Aduh, itu susah juga ini kalau orang logat Jakarta ini. Aduh. Iya, kemarin saya tuh selalu keseleo kalau ngomong sama ini. Sama orang di Jakarta. Kan dia pakai lo gua terus saya pakai aku kamu. Ininya apa kayak saya kayak kaku sendiri gitu. Makanya jadi saya biasanya campur sama bahasa Makassar aja. Ya, jadi biasa. Jadi logat Makassarnya kelihatan kan. Jadi kalau misalnya ini dipakai kita YouTube ya tetap ya dicampur lah. Yang penting orang ngerti gitu. Ya, tapi kalau di Jakarta sih kalau misalkan cowok sama cowok ya terus ngomongnya pakai aku kamu tuh kayak jadi aneh gitu. Iya, kayak jatuhnya kayak gini loh. Kayak homo bangsat. Aku tuh homo. Aduh, ya betul. Sorry. Parah tuh. Jadinya abang ini gimana? Abang ini gimana aja pakai saya. Jadi saya ini abang gitu. Abang. Ya. Oke. Kalau misalkan aku kamu Oke. Siap. Makanya saya bilang saya mau belajar lo gue sama kamu ya kan. Yeah. Sama lo. Oke, Rio. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Yang harus dijawab cepat. Dipilih ya. Pilih harus cepat. Harus cepat. Misalnya saya bilang ini A atau B, pilih yang mana? Oh, harus cepat ya. Nanti ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, pilihannya ya. Samsung atau iPhone? iPhone. Oke. Kupluk atau topi? Topi. Oke. Poin dari podcast ini sebenarnya apa ini? Tidak, ini kan sebelum kita tutup ya. Ini ada sesi kayak gini nih. Sumpah suruh nih pilih. Ini nama. Oke, ada nama, suruh pilih nih. Si Keke atau Feby Putri? Feby Putri. Layar lebar atau sinetron? Layar lebar. Ya. Oke. Jadi itu tadi beberapa pilihan yang dicita-citakan ke depannya. Semoga ini bermanfaat. Jadi ini berarti topi juga tidak, maksudnya hal-hal yang kayak layar lebar tadi kan, sekarang main sinetron, ya memang orang udah mulai dari situ kan, seperti itu. Tapi siapa sih aktor yang jadi role model kamu? Aktor? Ya pastinya Reza Radian. Reza Radian, kok bisa suka sama? Karena bangga aja sih dengan dari segi keren ininya ya, aktingnya. Bisa dia memainkan seorang Habibie gitu loh. Oke, cerdas emang dia sih orangnya. Kamu kapan cerdas kayak gitu? Lagi berproses. Oh, lagi berproses. Semoga sukses terus Dindaku. Cek dulu. Terus nih, ini Oke. Saya mau nanya nih soal COVID-19. Oke. Saya yang ditanyain. Iya dong. Oke, sip. Gimana nih selama COVID-19 ini gimana?
Saya ya, apakah di rumah aja apa kita di rumah aja masih kerja. melakukan? Jadi ini di rumah aja. Lu datang di rumah ini, terus sebelum kamu masuk, ya tadi emang ada protokol yang harus dilewati, harus cuci tangan apa segala macam, ya kan seperti itu. Kita nggak pakai masker. Tapi karena kita jadikan ini rumah kita ini jadi work from home karena ini rumah aja gitu. Tapi selama COVID-19 ya walaupun bisnis kita merugi besar, tapi kami tetap punya harapan besar. Teman-teman kami di seluruh Indonesia masih tetap mereka mendengarkan himbauan tidak pulang kampung, tidak mudik, dan saya sebagai pimpinan tertinggi tetap bertanggung jawab sama mereka gitu. Nah, dan satu lagi sih. Kak Chan kan ini orang yang maksudnya pendiri dari Make Indonesia. Iya, Make Indonesia. Nah, berarti dalam bidang pendidikan. Seberapa penting sih arti pendidikan itu bagi Kak Chan? Pendidikan, wah saya ini jurusan saya nih pendidikan. Jurusan saya ini. Saya lahir besar di dunia pendidikan. Pendidikan itu adalah selain sandang, pangan, kesehatan itu. Dan ekonomi, hal yang paling pertama diperhatikan adalah pendidikan. Jadi tadi sandang, pangan, ekonomi. Jadi urusan perut itu urusan otak. Jadi kalau misalnya jiwanya mau diberi makan itu pakai pendidikan tadi. Seperti itu. Jadi nutrisi otak sama jiwanya kita tuh makan pakai pendidikan. Pendidikan itu banyak, ada pendidikan karakter, apa segala macam kayak gitu. Gitu Rio. Jadi karena kita thanks banget buat pertanyaan kamu. Intinya Rio, pendidikan itu penting. Kita mau ngasih ke teman-teman. Ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa coba dipromosin dong. Jangan lupa buat teman-teman semuanya nonton dan like Subbreaker channelnya Kak Chan. Oke, thanks. Ada di bawah sini yang lengkapnya. Nama Instagram Rio ini ada channel YouTube nggak? Baru mau sih nanti. Oke, nanti panggil lah timnya kita untuk bekerja di sini. Nama Instagram Rio Kerjaan. Oke. Dadah. See you. Rio Ramadan. Assalamualaikum. Salam.